Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Ada informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan hasil wawancara Mendikti ya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di salah satu YouTube Kompas, di mana saya mengutip ada informasi yang terkait dengan bahwa Mendikti itu akan melakukan deregulasi terkait dengan beban administrasi dosen. Jadi kalau selama ini kita ya tidak perlu dipertanyakan lagi lah bahwa kita itu untuk beban administrasi dosen itu sangat berat sekali ya, sehingga kita tidak pernah fokus untuk melakukan eksperimen, kemudian melakukan pengabdian gitu ya. Nah, ini meskipun tidak dirasakan oleh semua kampus, tetapi sebagian besar, bisa dikatakan lebih dari 90% kampus yang ada di Indonesia itu memiliki beban administrasi yang cukup berat ya, sehingga dosen itu tidak pernah fokus ya. Jadi kalau kita, apa yang saya kutip atau yang saya tangkap dari hasil wawancara tersebut, bahwa Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi itu berpendapat bahwa perlu akan dilakukan deregulasi ya, atau meninjau ulang regulasi-regulasi yang diterapkan saat ini di Indonesia itu, terkhususnya untuk dosen, yang dimana berdasarkan informasi tersebut, profesor itu mengatakan bahwa regulasi yang ada itu cukup membebani dosen. Nah, selama ini yang terkait dengan kinerja kampus itu dosen selalu tidak dibuat terpusat gitu, sehingga kampus dan dosen itu tidak memiliki otonomi tersendiri. Kalau diringkas ya, bahwa beban administrasi dosen itu telah menjadi salah satu isu utama dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, banyak dosen yang merasa bahwa mereka itu terlalu dibebani dengan tugas-tugas administrasi yang berlebihan, seperti misalnya pelaporan, kemudian pengisian dokumen akreditasi, dan pelaksanaan proses birokrasi lainnya. Nah, hal ini itu seringkali mengurangi waktu dan energi yang dapat mereka alokasikan sebenarnya itu untuk aktivitas inti, misalnya seperti melakukan pengajaran, kemudian melakukan penelitian, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, pada video saya sebelumnya saya pernah membahas bahwa kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara yang lain itu untuk profesornya mengajar S1, S2, dan S3 itu maksimal hanya cuma 3 mata kuliah gitu. Nah, itu yang juga saya tidak paham kenapa di Indonesia itu tidak bisa menerapkan hal yang semacam itu. Nah, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi itu melihat bahwa hal ini tuh sebagai masalah yang perlu segera diselesaikan. Nah, beban administrasi yang tinggi itu tidak hanya menghambat kreativitas dan produktivitas dosen itu sendiri, tetapi juga bisa berdampak pada kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya bahwa apa sebenarnya tujuan dari deregulasi ini? Nah, deregulasi ini aturannya itu terkait dengan beban administrasi dosen yang bertujuan untuk yang pertama ya, satu, mengurangi beban administrasi. Dengan adanya penghapusan dan penyederhanaan mungkin ya dari aturan yang membebani dosen dengan administrasi yang tidak relevan. Yang kemudian, yang kedua itu adalah meningkatkan fokus pada tridharma perguruan tinggi. Jadi harapannya dengan deregulasi ini itu bisa memastikan dosen itu dapat lebih fokus pada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan Wakil Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi itu sudah menyampaikan bahwa nanti ke depannya kampus-kampus itu akan lebih fokus kepada penelitian. Jadi persentase dari penelitiannya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan pengajaran. Kalau yang itu saya lebih setuju, karena biar kita itu lebih fokus ya untuk melakukan eksperimen, sehingga kalau kita mau menghasilkan kualitas pengajaran yang bagus itu dihasilkan dari proses eksperimen tersebut gitu. Artinya materi-materi pengajaran kita itu didasarkan dari hasil eksperimen kita. Nah, kita mungkin tidak perlu harus mengejar banyak SKS. Nah, informasinya mungkin saja bahwa syarat untuk memenuhi di aturan BKD itu SKS sekian 12 sampai 16 SKS mungkin juga akan dikurangi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan kualitas. Jadi menciptakan sistem pelaporan yang lebih sederhana, efisien, dan berbasis digital untuk mendukung produktivitas dosen. Dan yang keempat itu memacu inovasi dan kreativitas. Nah, dengan adanya deregulasi ini, maka dosen itu akan diberikan ruang yang lebih besar untuk berkarya dan berinovasi di bidang akademik dan profesional. Nah, lalu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ya untuk melakukan deregulasi ini?
Jadi yang pertama itu adalah evaluasi aturan yang ada. Ini yang sudah dilakukan ya dengan dilakukannya penundaan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Nah, ini tentu banyak yang masih bertanya di channel YouTube saya ketika saya membahas Tukin, masih ada yang berkomentar bahwa bukannya itu sudah ditarik ya aturannya terkait dengan Tukin tersebut. Nah, ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau Tukin itu yang mengatur adalah Permendikbudristek nomor 447 garis miring P garis miring 2024 ya. Jadi saya ulangi, khusus untuk yang Tukin itu yang mengaturnya peraturan Permendikbudristeknya itu 447 gitu. Sedangkan untuk yang profesi dosen yang ditarik itu adalah yang nomor 447. Jadi harus diperhatikan juga di situ. Informasi yang saya dapatkan, kenapa dilakukan penarikan tersebut? Karena di situ ada yang berhubungan atau berkaitan dengan penghasilan dosen. Di mana kalau kita baca secara seksama di aturan tersebut, penghasilan dosen itu mengacu kepada pembayaran dosen itu harus setara minimal mengikuti aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, mungkin di sebagian besar kampus itu merasa terbebani atau tidak mampu kalau misalnya dosen-dosennya itu harus dibayar sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama di kampus-kampus swasta. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mau sampai kapan kita itu tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak, semacam itu. Nah, oleh karena itu mungkin kementerian itu mempunyai skema tersendiri untuk bisa mensejahterakan dosen-dosennya di Indonesia. Jadi seperti saya seringkali membahas ya, bukannya membanding-bandingkan antara yang PNS dan non-PNS. Tetapi kalau misalnya ini masih ada antara PNS dan non-PNS, maka permasalahan terkait dengan kesejahteraan ini itu tidak akan pernah selesai. Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, nah tentu yang non-PNS akan merasa selalu terkucilkan. Karena mereka tidak pernah bisa mengalami yang namanya kenaikan gaji ya meskipun itu dibayar oleh dari pihak kampus swastanya. Nah, berbeda dengan dosen-dosen yang PNS yang mereka mendapatkan bayaran dari pemerintah. Jadi ketika gaji ASN itu naik, maka secara otomatis mereka juga akan naik gajinya semacam itu. Nah, itulah mungkin kenapa Permendikbudristek nomor 44 itu ditarik. Tapi kalau alasannya bahwa ini adalah bagian dari protes kampus-kampus swasta ya, bagian dari kampus-kampus swasta yang protes karena ketidakmungkin mampuan mereka untuk membayar dosen-dosennya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka ini juga akan menjadi pertanyaan besar, kita itu mau sampai kapan tidak mendapatkan bayaran atau kesejahteraan yang layak semacam itu. Padahal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah jelas bahwa tenaga kerja termasuk di dalamnya adalah dosen itu harus dibayar yang layak, minimal di atas UMR ya, semacam itu. Nah, kemudian ada yang kedua itu digitalisasi sistem administrasi. Nah, ini mengembangkan sistem administrasi berbasis digital yang lebih mudah diakses, transparan, dan user-friendly. Kemudian yang ketiga, penghapusan aturan yang tidak relevan. Nah, penghapusan aturan-aturan yang dianggap tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran. Yang paling ditunggu oleh teman-teman dosen itu adalah skema kenaikan jabatan fungsional ya. Kalau di aturan guru ya, di aturan guru nomor 27 atau nomor berapa gitu saya lupa, tahun 2024 itu mereka ada skema loncat jabatannya kalau di guru. Nah, itu yang dikeluarkan oleh Menpan RB ya. Nah, di sini yang tentu ditunggu oleh semua dosen itu adalah skema loncat jabatan. Gitu, misalnya yang dari asisten ahli mungkin bisa ke lektor kepala, lektor bisa ke guru besar, semacam itu. Kemudian ada pelibatan dosen dan asosiasi. Jadi melibatkan dosen, asosiasi profesi, dan stakeholders lainnya untuk memberikan masukan terkait dengan peraturan yang akan disederhanakan. Nah, kalau misalnya dilakukan penyederhanaan ini, tentu ada dampak yang diharapkan. Nah, dampaknya itu misalnya ada peningkatan kinerja dosen. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya administrasi itu sudah disederhanakan, maka feedback-nya itu adalah peningkatan kinerja dosen. Nah, dengan berkurangnya beban administrasi dosen kan berarti kita dapat lebih fokus tuh kepada penelitian, pengajaran maupun pengabdian masyarakat. Kemudian ada peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
ya fokus pada dosen pada Tridharma perguruan tinggi itu akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan inovasi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah efisiensi sistem pendidikan. Nah, proses administrasi yang lebih sederhana itu akan mengurangi waktu dan biaya yang tidak perlu, jadi menciptakan efisiensi dan sistem pendidikan tinggi. Dan yang keempat, kesejahteraan dosen itu dengan beban kerja yang lebih seimbang, itu kesejahteraan fisik ya dan mental dosen diharapkan dapat meningkat. Tentunya bukan berarti ketika dilakukan penyederhanaan administrasi ini tidak ada yang namanya tantangan ya atau implementasi. Nah, tentunya ini juga akan menimbulkan pro kontra di antara tersebut. Nah, tetapi saya lebih memandangnya ke nilai positifnya gitu ya, karena apa yang kita rasakan saat ini itu sudah cukup terbebani gitu. Nah, apa tantangan implementasinya? Yang pertama itu adalah resistensi perubahan. Jadi tidak semua pihak mungkin setuju dengan deregulasi ini, terutama jika melibatkan perubahan sistem yang sudah berjalan lama gitu. Itu sudah pasti di ini ya, sudah pasti akan mendapatkan pro dan kontra. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan teknologi digital. Nah, ini yang seringkali saya sampaikan ketika setiap workshop saya ya, bahwa mau nggak mau, sadar nggak sadar kita itu harus aware atau sadar atau harus belajar terkait dengan teknologi gitu. Jadi memang meskipun membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan sistem administrasi digital yang efektif dan efisien, maka kita harus tetap belajar. Kemudian ada pengawasan dan evaluasi yang diperlukan. Ini mekanisme pengawasan untuk memastikan deregulasi ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, harapannya deregulasi aturan ini terkait dengan beban administrasi dosen itu merupakan langkah strategis yang bisa diambil oleh Menteri Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, sebenarnya dengan mengurangi beban administrasi, ini diharapkan dosen itu dapat lebih produktif dan fokus pada tugas utamanya, sehingga pendidikan tinggi di Indonesia itu dapat lebih kompetitif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop penulisan artikel saya, Bapak Ibu bisa melihat di Instagram saya, di Facebook saya, dan link pendaftaran akan saya cantumkan di deskripsi dari video saya ini. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-book dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mengklik juga link yang saya tampilkan nanti di deskripsi video ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.